Apa yang dimaksud dengan editorial? Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespons suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas. Tujuan teks editorial. Teks editorial memiliki tujuan diantaranya: 1. Mengajak pembaca untuk ikut serta memikirkan isu aktual yang sedang diperbincangkan. 2. Memberikan opini ataupun pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Manfaat teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa manfaat. 1. Memberikan informasi kepada pembaca. 2. Merangsang pemikiran pembaca. 3. Pada beberapa kesempatan mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Memahami isu terkini lewat editorial. 1. Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. A. Pilah berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. B. Pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. C. Identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. D. Verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sesederhana membandingkannya dengan berita dari media lain. 2. Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. A. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, cetak, elektronik, maupun internet. B. Menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumen pendukung, data, dan analisis logis. 3. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. A. Menganalisis struktur teks editorial. B. Menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. 4. Merancang teks editorial. A. Menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. B. Menyusun saran terhadap isu aktual. C. Menulis teks editorial dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Struktur teks editorial. 1. Tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. 3. Reiteration berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Saran atau rekomendasi yang baik. Perlu digarisbawahi bahwa saran yang baik tidak akan hanya sekedar membahas gambaran umum solusinya saja. Saran harus lengkap dengan gambaran khususnya sehingga pihak yang dikritik tidak merasa disepelekan. Saran atau rekomendasi yang baik adalah: 1. Benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. 2. Bersifat praktis atau dapat dipraktikkan, tidak hanya teoretis. 3. Ditunjukkan gambaran khususnya, bagaimana langkah atau caranya, tidak hanya berupa gambaran umum. Langkah-langkah membuat teks editorial. 1.
Memilih topik terkini yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca. 2. Mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. 3. Menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. 4. Menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Semoga bermanfaat.